boten dipahami tok tapi yo dipraktekne. Jenenge eling, ingat, zikir, sadar kalau apa yang terjadi pada diriku itu semata-mata adalah milik Allah. Itulah yang disebut zikir. Pun yogur kuwi. Jadi jenengan harus sibuk melihat kecelaan hati dengan cara jenengan harus untuk menyertakan sirul asrar di segala hal aspek apapun. Ketika saat jenengan dihadapkan mewah secara zahiriyah di dalam muhadharah, mewah secara mukasyafah di dalam karomah, itu nanti tidak akan menjadikan penghalang hatimu terhadap Allah. Enggak mempengaruhi, karena sistem sampean itu sudah memakai sistem ikan yang hidup di air garam, yaitu laut. Setiap saat dan waktu jasmani senggolan campur dengan air garam, tapi rasa di dalam dirinya itu tidak terasa asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti dan kita dengarkan tausiah dari Kiai Haji Agus Mukhlasan Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru, Bangsal, Mojokerto. Semoga apa yang didawuhkan nanti bisa memberikan manfaat pada kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam suasana ta'lim muta'alim yang untuk pada malam hari ini akan kami sampaikan tentang sibukkanlah hatimu mencari, mendeteksi aibnya hati. Sibukkanlah dirimu untuk mengetahui aibnya hati. Tetapi sebelum di situ nanti kami akan menambahkan huruf hijaiyah 2 huruf yang pada malam hari ini sudah jatuh di huruf shin dan shad. Shin dan shad, ya. Nanti kalau itu selesai, kami selesai kita buka Al-Qur'anul Qadim, atau minta kitab sing piye sing sifate bernafaskan tasawuf, monggo sak penake. Huruf shin itu menunjukkan kesyukuran hati jenengan. Asine sifate Allah, kita itu wajib selalu senantiasa bersyukur pada Allah. Tapi syukur yang dimaksud di sini bukan membaca alhamdulillah, bukan.
bukan dibaca. Prosesnya kita syukur, la in syakartum la azidannakum. Lamuno sira gelem syukur menyang aku, ya la azidannakum. Moko tak tambah nikmat itu. Tetapi wala ing kafartum, kuwi ora gelem syukur nang aku, alias mengkufuri syukurmu menyang aku, inna adzabi lasyadid, hukumaku sing bakal teko. Yang dimaksud syukur di sini ada syarat, Pak. Ada persyaratan yang harus kita hadapkan dan terlibat juga untuk menjadikan syukur yang sebenar-benarnya sesuai dengan huruf shin itu. Syarati sing bersyukur harus ketemu ambek sing syukuri. Syarat pertama, sing syukur harus dan wajib bertemu yang disyukuri. Sinten sing disyukuri? Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak akan pernah menemui dirimu manakala dirimu masih ada selain aku. Abot Pak nggih. Enteng kanggo jenengan iki enteng, ringan. Ini berat bagi mereka yang tidak mengerti prosesnya syukur. Mboten ngertos. Kalau bagi jenengan yang sudah tahu prosesnya syukur pada Allah akan jadi mudah. Tadi saya katakan, aku tidak akan pernah menemui dirimu manakala di dalam dirimu ada selain aku. Niki maksudnya, ketika saat kita melihat, mendengar, mengucap, bernafas, apapun dikatakan kita bertemu pada Allah manakala selain Allah di dalam diri kita tidak ada. Artinya la yarawna li anfusihim syai'an. Sudah tidak ada keimanan dalam diri kita atau makhluk yang beraf'al. Sudah enggak ada. Annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang beraf'al itu Gusti ya urip kuwi. Jadi sudah tidak ada kita pengakuan atas diri kita yang segala-galanya, enggak ada. Itu syaratnya manakala dikatakan sudah bertemu Allah. Annal fa'ila, sesungguhnya yang beraf'al sebagai isim fa'ilnya huwallahu ta'ala. Dialah Allah Subhanahu. Bukan Allah nama, bukan hidup sifat, bukan. Jadi saya katakan kalau saya bilang Allah atau hidup itu bukan nama dan juga bukan sifat. Itulah sesuatu yang tidak bisa kita urai. Dan nanti Anda akan dengan sendirinya akan masuk di dalamnya. Ini syukur. Ini disebut bertemu Allah. Laksana gini, saya terhadap si A habis ngasih aku makan. Syukur terima kasih saya itu sah
manakala saya berbicara bertemu di depan si A. Wa idza sa'alaka, tatkalane Muhammad kau ditanya terhadap umat hambaku, katakan aku ini dekat. Muhammad, manakala kau ditanya tentang aku, kata Allah, katakan Muhammad kalau aku itu dekat. Kalau Allah itu dekat. Jadi Rasulullah membahas tentang dinul haq untuk sampai ke ahad ada di situ. Kalau sudah pada titik di mana laisa kamislihi sayun, dengan sendirinya jenengan mengke akan ditarik. Jangan ditanyakan tentang laisa kamislihi sayun. Ya udah, nanti Anda akan masuk di situ sendiri. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah katakan terkait masalah bila mana hambaku tanya tentang kau Muhammad, tanya kau tentang aku, katakan ini koribun, sesungguhnya aku iki dekat. Nah, dekat. Wih, sampai artikan sendiri dekat itu bagaimana. Jadi sah syukur saya manakala saya bertemu Allah. Makanya bahasa syariat kita diajarkan untuk selalu berkata alhamdulillah. Utawi sekabeh pujalan puji iku mung dhateng Gusti Allah. Alhamdulillah. Nah ini itu ayat sering kita baca, tapi ketika itu dibaca sering hati kita lalai pada Allah, gak bisa bertemu. Kalau kau yang kau puja, kau puji iku hanya pada Allah, untuk Allah, mengapa kita harus memuja selain Allah? Ini Pak, nek dipikir-pikir ilmu dohir, kupluk sampak miring ya gak iso jebus. Mboten saged. Kita harus terlibat langsung di dalam ajaran dinut tauhid. Baru kupluke kenceng maneh engko. Dan inilah yang terkesan setelah zaman Sayyidina Ali tersembunyi. Keterangan-keterangan ini setelah zaman Sayyidina Ali terkesan disembunyikan. Sehingga kita sebagai umat, khususnya umat Islam, umumnya umat manusia, tabu tentang masalah ini. Akhirnya ya ngalor ngidul hanya kita berucap alhamdulillah. Padahal Allah dekat. Kok gak iso ketemu iki bagaimana? Estu. Ini Quran loh Pak. Pesan nang Rasulullah, jikalau hambaku tanya tentang diriku Muhammad, katakan kalau aku itu dekat. Kalau aku itu dekat, tapi kok nggak pernah ketemu. Karena ilmu untuk menerobos, menerobos terkait masalah kegaibannya Allah tidak dikasihkan, nggak dikasihkan. Lah iki persoalannya di situ.
Dan kita sibuk satu sisi mulai SD atau ibtida kita diajarkan tentang sholat, yes ngunu-ngunu kuwi. Munggah nang sanawiyah yo pancet iku. Aliyah yo pendidikane sholat yo tetap itu. Bagaimana bisa maju umat Islam? Gak bisa. Sehingga terkait masalah apa? Sains, masalah ilmu dan teknologi, mengapa umat Islam tertinggal? Sampeyan lihat, sing duweni sains ilmu teknologi sing maju-maju tiang nopo? Lah ya dah, tertinggal kita. Contoh, persenjataan saja kalah. Padahal Pak, di dalam Al-Quranul Qadim itu ada sistem cara untuk membuat satu alat senjata itu gedene sak neker. Sak neker nih. Mana ngerti neker nih? Kelereng. Itu manakala dijatuhkan di Indonesia, sak Indonesia ku entek. Entek sak Indonesia. Berarti ngalah-ngalahi bom nuk. Lah gitu. Sak neker gedene. Dibawa apa namanya? Burung ababil lah. Dicengkrem kuat digo ngaku. Gak adik pesawat, nek pesawat sampai kena dideteksi kali radar, gitu. Tapi kalau sing nggawa burung, mboten saged. Doro, tahu doro? Apa? Merpati, iku kuat mbawa, tinggal mendidik merpatinya. Rutuhno nang negara kono. Lah, sepertiga dunia hancur. Masalahnya kita umat Islam dijauhkan dari dinut tauhid. Akhirnya nggih tertinggal. Sains and teknologi kita umat Islam tertinggal. Bis kok belakrak tutuk kuno sih mau. Pun kembali pada syukur, berarti syaratnya syukur itu wajib bertemu Allah baru bisa diterima. Berarti huruf shin itu ada di dalam rohiyah sampean, ruhaniyah jenengan. Pun. Selanjutnya huruf sod, sodik, as-sodik berarti kebenaran. Kebenaran. Cara bahasa amanah jenengan ini amanah. Tidak pernah mengingkari janji. As-sodik. Berarti bagaimana Pak? Apa sih janji kita pada Allah? Hanya satu. Illa liya'budun. Illa liya'budun. Surat apa Pak? Al-Jaziyah ayat mbuh karuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Loh inilah yang dimaksud ya'budun, sing nyembah kudu ketemu sing disembah. Illa liya'budun itu penyembahan Kanjeng Nabi iki sebelum wahyu turun tentang masalah Isra Mi'raj, mendapatkan syarat cara menyembahnya Kanjeng Nabi bagaimana. Iya, kalau sekarang kita sudah mendapatkan sholat, lah dulu bagaimana
sholatnya Rasulullah, nyembahnya Rasulullah, atau umat sebelum datangnya perintah Isra Mi'raj? Apa? Segala aktivitas yang terjadi pada diri kita, di situ panjenengan itu ruhaniyah bisa bertemu Allah. Berarti prosesnya lewat kuncinya sirul asrar. Sirul asrar. Baru saged liyak budun. Lah, setelah Isra Mi'raj itu mau terjadi, Rasulullah membawa perintah sholat 5 waktu, hafidu ala sholawah, itu sebagai bonus untuk kita sebagai umat Kanjeng Nabi, supaya lewat sholat itu dengan mudah bertemu Allah. Karena di dalam sholat itu kita secara jasmani, Bapak Ibu, sudah tinggalkan sibuk dunia. Anak, istri, suami, pekerjaan apapun ditinggalkan. Berarti cara yang paling efisien dan termudah ruhaniyah bisa bertemu Allah, hafidu ala sholawah. Otomatis wassolatil wusta harus didatangkan baru bisa. Jadi ketika berdiri takbiratul ihram, rukuk, sujud, duduk, manakala ruhaniyah sibuk memfungsikan sirul asr, disitulah nanti akan bertemu ainul basirah. Kalau hanya cukup sampai hati berzikir Allah Allah sampai meded, tidak bisa. Kita membaca alhamdulillah ngalor ngidul alhamdulillah, tapi tidak disertai sirul asr, sampai ndas buta ya ora bakal ketemu Gusti Allah. Iki miturut sistem apa yang selama ini kita alami, begitu. Berarti kebenaran mana letak kebenaran itu? Bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah, mesti sampai iki oleh-oleh. Digawani Allah oleh-oleh, ahlikum naro, untuk disampaikan terhadap ahli. Atas kebenaran ini, makanya andai kata saya dicana, Gus 1 miliar lereno sampai gak ngaji, ora bakal tak terima. Didui wong wedo ayu bidadari jumlahe 7 lereno gak ngaji, aku ya ora gelem. Ijolono perkara apa ae tidak akan pernah kami gadaikan tentang masalah ini. Karena inilah kebenaran yang harus kami sampaikan. Dan saya sudah 5 hari ini, Pak. Sudah 5 hari ini ada ahli kitab yang luar biasa yang masuk dalam nomor saya dan berdebat, ngejak debat. Enggak apa-apa. Tetap tak layani tapi tak arahkan. Nek gak gelem ya wis. Mek ngoten tok. Sampai saya didaulat, enggak boleh ini disampaikan di tengah umum. Kula nggih ngenten. Kalau tidak boleh kok Rasulullah nyampe no. Ayo. Sebetulnya itu alasan nafsu kita sendiri yang ngomong tidak boleh. Jawabannya ada di surat Ibrahim ayat 3. Ya. Setan dan tangan-tangan setan iku membikin kita iku wayastahibunal hayatad dunya alal akhirah. Ditui urusan dunya, dengan begitu jenengan ben lali Gusti Allah. Pertama, ada 3 di situ. Dalam surat Ibrahim ayat 3. Cara setan dan tangan-tangan setan membikin ruhaniyah umat manusia
biar jauh dari Allah, biar merasa Allah itu jauh, biar manusia itu imannya jatuhnya ada di selain Allah. Ada 3 hal yang dia lakukan. Wa yastakhibunal hayata dunya alal akhirah. Jenengan iki bagaimana caranya dijejeli urusan-urusan dunia. Urusan dunia ini macam-macam, bukan hanya duit tok loh ya. Tentang doktrinan ilmu, tentang dohir kemawon, itu termasuk. Dengan begitu Anda itu akan alal akhirah, melalaikan terhadap Allah yang sebenarnya. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Dengan cara apapun akan menghalangi jenengan ini manakala berjalan di atas menuju jalan Allah, menuju Allah. Dihalang-halang, ditakut-takuti. Itu ajaran gak bener, gak oleh, gak boleh disampaikan tengah umum. Secara logika percuma kalau kau sampaikan umum, ingkut ndadi gegeran. Itu bentuk upaya untuk menghalangi. Wis ojo ngaji nanggone tentang tauhid, tonggoku pernah nguniku gendeng. Takut-takuti. Iya, lali anak, lali bojo, mlaku-mlaku, ya. Wis ninggalno sosialisasi hablum minan nas. Lihatan gendeng ojo. Durung wayahe. Kalau ngomong durung wayahe lho sing ngaji lho jembuten kabeh. Nggih toh? Nek durung wayahe kapan wayahe? Ngapunten Bu. Ngapunten. Sedangkan umur kita sisa tinggal berapa kita semuanya tidak akan pernah tahu. Terus bagaimana dengan ayat kalau iku belum wayahe? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Az-Zumar 54. Terus bagaimana kedudukan ayat itu? Baliyose sadurunge tekane pati. Terus kalau toh ini tidak boleh disampaikan di tengah umum, bagaimana surat Al-Hijr 94 sampai 95 ketika Rasulullah menyampaikan tentang hal ini, walaupun beliau dihujat, dicaci, bahkan secara fisik, dia direncanakan kafir Quraisy untuk dibunuh, bahkan di kaum Taif beliau sempat sudah dihantam dengan kotoran onta dan lain sebagainya. Tapi tetap iku kok ya disampaikan. Saya ikuti aja, sudah 5 hari ini. Nggih mboten kula seneni mboten, karena prosesnya si A si B itu juga sendiri. Kata Rasulullah, kata Allah, ojo kok benci wong sing benci awakmu, sebab iku proses. Sebab ono kalane wong sing benci awakmu suatu saat dia sadar. Setiap subuh sholat Rasulullah di Madinah diidoni ambek tanggane yang air liur itu belum kemu Pak, habis tidur. Baunya gimana Pak? Ngoten niku diludahkan Rasulullah, dan Rasulullah pun tidak membalas meludah. Ndak, bagi Rasulullah iku minyak kasturi. Duka nek kanggo jenengan. Suatu saat beliau itu berangkat berjamaah, sahabat menunggu Rasulullah gak datang-datang sampai menjadi makmum masbuk beliau Rasulullah karena menunggu idune mang kok gak teko. Ternyata sing ngidoni biasae iku sakit.
sakit. Ketika saat habis sholat subuh, salah jenis sahabat dawuh dateng Kanjeng Nabi, ya Rasul, jenengan nopo kok keri? Wis dijawab, aku ngenteni minyak kasturi. Yang kedua, ya Rasul, tetangga panjenengan yang biasa meludah jenengan sak mangke sekarang itu jatuh sakit. Habis sholat subuh beliau tausiah datang sahabat, langsung beliau masuk di rumahnya tetangganya tadi. Dengan begitu beliau yang sakit mengucapkan, ya Muhammad, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itulah tentang jenengan, asyhadu baiat ke ilallah hidup, sudah percaya kalau Allah itulah satu-satunya yang jenengan imani, Muhammad Rasulullah makhluk iki sebagai utusannya. Itu berarti cara beliau dakwah itu kearifan lokal. Ketika beliau dicaci atau dibenci sebab karena ajarannya, mohon maaf, hati-hati menit dino Sabtu nggih. Lah di situ nyun sewu, Rasulullah tidak membalas dengan kebencian. Ndak, karena apa? Karena Rasulullah melihat yang berafal itu ya Gusti Allah. Wis gak iso obah wis. Itu adalah ujian beliau. Maka dengan cara beliau hati memposisikan dinut tauhid inilah Bapak Ibu, satu-satunya Rasul dan Nabi yang katanya secara syariat bisa mensyafaati umatnya hanyalah Kanjeng Nabi. Syariat ya. Itu alasannya sebab di situ. Sebabnya di situ. Ning hakikatnya kul katakan Muhammad, Az-Zumar 44. Lillahi ku tetap kedue Allah apa asy-syafa'atu, pertolongan jami'an lawan sekabehane. Rasulullah sendiri yang disuruh mengatakan terhadap kita bahwasanya syafaat itu milik Allah. Mungguae secara syariat Rasulullah ikut dititipi, diizini satu-satunya hamba Allah didelei atau dilintasi syafaat Allah untuk umat manusia. Lewat mana? Contoh jenengan dahar. Endi Muhammad makhluk iki. Cara sampean ngelak, pingine ngelaki ilang, syafaate lewat Muhammad. Tegan, tuyone diombe. Iki Muhammad. Paham nggih? Hakikatnya ada di situ. Bukan semata-mata dekan, inilah solusi yang bisa menghilangkan rasa ngelak atau rasa dahaga. Bukan. Itu dijadikan Allah sebagai lintasan, diizini Allah Muhammad itu yaitu dekan untuk membawa syafaat menghilangkan rasa dahaga. Dong mboten? Dong nggih? Oke. Jadi sampean ben gak alhamdulillah iku nang makhluk. Pun kita masuk pada materi kita, yang materi kita membahas tentang bagaimana sibukkanlah dirimu untuk mencari aib ati. Qala musannifu rahimahullah, tasawufuka utawi kekarepan iro,
apa kekarepan kemauan hatimu ilama maring apa batona kang kesimpen fika ing dalem ira bayane ma iku minal uyubi saking pira-pira celane ati. Sibuknya Anda untuk mendeteksi kesalahan ati datang Allah iku khairun lebih bagus minta sawufika katimbang kepinginan ira ilama maring perkara hujiba kang nutupi apa ma angka ing sira bayane mamang adalah minal huyub. Nek pertama mang adalah uyub, yang kedua huyub. Perbedaan di antara duanya piye? Bayane ma minal huyubi saking piro-piro samare makhluk. Huyub itu sesuatu sing samar yang bersifatkan makhluk. Contoh, jenengan iki pengen duwe karomah, terus mengistiqomahkan amalan A, B, C, D, E. Nate kula niki ngamalno manakib Jawahirul Ma'ani tahun sekitar 90 kalau enggak salah. Jenengan nggih nate ngamalno bismillahirrahmanirrahim, surat Ikhlas dan lain sebagainya. Yang kita harapkan di situ munculnya karomah atas keistiqomahan kita beriadoh masalah bacaan-bacaan. Kita pengen ekonomi kita itu Pak menjadi ekonomi sing sangat mewah. Akhirnya dikasih solusi, kita harus setiap jam 12 malam itu membaca Al-Mughni Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Gak kata tulis, tak waca tok ae. Mesti takok sanate jelas ta? Sanad iku sambungan Pak nggih. Aku gak bicara sanad secara syariat, tapi bicara sanad secara hakikat. Wasilah sanad. Surat apa? Al-Maidah 35. Wajib sampai ini golek sanad. Wajib. Wasilah wajib. Tergantung jenengan wasilah sanate iku makhluk apa Allah, syariat apa hakikat. Sebab manusia itu ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Pilih mana terserah. Kalau jenengan iku sanate langsung Allah, hablum minallah, wasilai, berarti ada di sirul asal. Berarti silakan jenengan beraurat, berwirid dengan istiqomah setiap jam 12 malam Al-Mughni Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram, dengan catatan Anda itu harus menyertakan sirul. Lah disitulah nanti tidak ada syirik, nggak ada syirik. Krono hati sampean, karena hati sampean imane itu hanya pada Allah, tidak selain Allah. Wis. Wasilah iku sing langsung mawon Pak, gak usah ngeribon-ngeribon. Mendal-mendal niki lho.
Iki menurut saya. Menurut saya langsung aja, langsung aja. Wasilah jenengan, sambungan jenengan langsung pada Allah aja. Lah Sirul Asrar di situ ada hujahnya di dalam Al-Quran, ada. Buka Al-Baqarah 256. Iku dasare Sirul Asrar. Dasari Sirul Asrar. Kalau munculnya Sirul Asrar di Al-Anbiya 78 kalau nggak salah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat, munculnya dari situ. Cuman dasarnya, fungsinya manakala Sirul Asrar itu difungsikan, dijalankan, diasah, maka jadinya di dalam surat Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi wa may yakfur. Lah itu. Wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billah. Niki, barang siapa yang meninggalkan iman terhadap tauhid, tauhid itu di gambarannya. Contoh, saya sendiri aja, jangan jenengan. Tauhid iku ngeten, ning atiku iku ana iman, ana rasa, aku merasa sing ngaji iku aku, makhluk. Berarti atiku ono tauhid. Padahal sudah jelas Pak dasarnya la haula wala quwata illa billah. Munculnya iku lho sangka Allah, illa billah, sifat mukhlason iku la haula wala quwata, tidak punya daya upaya apapun untuk menerangkan ilmu dan lain sebagainya, enggak ada. Wala quwata, kekuatan untuk ada kaitannya dengan ilmu enggak ada. Mukhlason iku ya kaya terong niku lho. Tahu terong sing ada di atas layah? Mari habis dibakar lemes ini kan dia. Lemes. Diletakkan di atas layah, ada sambelnya pisan. Segone adik sego jagung. Lah. Terus iwake ning kono ikan asin, seneng aku daripada daging ayam, seneng aku. Dibakar, mboten digoreng lho nggih, mboten didang, mboten, dibakar di atas niku lho apa jenenge mawa ya. Mboten di atas geni api ndak, di atas mawa. Napa bahasa Indonesia mawa? Bara. Mesti tanek niku sak lebet-lebete. Terus basa ngono ditelenduk di atas apa? Cowek ya. Sambel atik sambel otek ya. Sambel terasek niko, cuman sekarang Lombok larang. Ikannya ikan asin. Tak jamin mesti embuh saya. Wak klothok sing mboten alot niku lho. Pun. Mukhlasan seperti terong itulah. Bisa apa dia? Kita makhluk itu seperti itu sebetulnya. Allahu khalaqakum wa mata ta'malun. Apa yang timbul dan muncul pada dirimu itu dari Allah. Lah kok mukhlasan ngaku-ngaku merasa imannya berilmu. Niki tauhid jenenge. Tauhid. Barang siapa yang meninggalkan tauhid imannya, maka wayu mimbillah, maka imannya itu pasti hanya pada Allah. Bahasa bertemu, barang siapa yang meninggalkan hatinya selain Allah,
maka itulah cara untuk bertemu Allah. Wa yu'min billah. Setelah yang bisa memunculkan arahan iman yang seperti itu jatuhnya ada di adzikru bisiril asrar. Selain itu enggak ada. Makanya kita bertorikoh puluhan tahun belum mengenal sirul asrar, enggak bisa wusul pada Allah. Contohnya saya sendiri, sampak rambut kula putih. Niki putih asline Bu. Disulap Gusti Allah dadi hitam. Jenggot-jenggot niki asine putih, sampe tak kandhani. Iki bujuki. Asine putih, tapi disulap Gusti Allah dadi hitam. Lho kula niki turunane wong rambuté putih. Nggih. Abah kula putih bles, mbok ya ngono. Heeh. Mbok iki kok disulap Allah dadi ireng ya. Paham nggih maksudnya? Ya nangone Indomaret. Ada memang kaidah mengatakan kalau kau pakai semir hitam hukumnya haram. Selain itu enggak apa-apa. Lu sing nyemir Gusti Allah Wah repot musuh wong niku. Pun. Lah nek tak semir ijo lah kaya manuk tengkek lah. Pun. Terusnya ayat faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Kalau itu sudah kau pegang, ya, sudah kau dapatkan, pegang teguh tali Allah itu. Nah itu loh wasilah. Pegang teguh tali Allah, hablum minallah, pegangan. Dikala kau makan, dikala kau sholat, dikala aktivitas apapun di luar sholat, pegang teguh tali Allah itu. Itulah wasilah, itulah hablum minallah langsung. Kak adik ngomong sanati nandi, langsung Allah. Saya bicara sanat miturut hakikat, bukan syariat. Nek syariat berarti melayuni ilmu. Bulet ae nang ilmu. Wak plunting blok. Plunting ceblok maneh. Ben. Artinya gini Pak, memang prosesnya dari sanat keilmuan. Tapi jangan duduk di situ terus. Estu. Saya sendiri waktu mohon maaf tahun 76 itu di beat Allah di Thariqah Qadriyah Wasabandiyah. Iya, pertama kali Thariqah yang ku kenal itu Thariqah Nasabandiyah. Qadriyah Nasabandiyah. Langsung Abah sendiri yang membeat saya. Yo gak didonungno, ki engko sertano sirul asrar ya. Ndak. Hanya saya diwajibkan dzikir jahri dan sirri, lebih-lebih ketika khususiyah. Khususnya dzikir ismudat 20.000 satu hari satu malam. 20.000. Ya ndak sampai penceng. Oke, estu. Zaman tahun habis 2-3 tahun itu Pak meh gendeng saya. Meh gendeng. Miturut pandangan umum loh, kula niki meh gendeng. Oleh karena Abah mewajibkan saya berzikir sirri atau ismudat lewat napas hu Allah 20.000 setiap hari. Sampai kula niki mboten saged ngombe. Contoh misalnya niki kopi, ajenge kula ombe mboten saged. Wedange iku dzikir Allah. Kasido tak delek. Mangan nggih ngoten sami. Yang semua makhluk apapun, suket apapun atau semut berzikir Allah. Berhubung sirul asrarnya belum dikasih, kebingungan.
Padahal maksudnya ngomong Allah Allah itu karepe lho ngeten. Yakfur bitawud wa yu'mim billah. Iku pepeling peringatan, jangan pernah hatimu ada iman selain Allah. Itu maksudnya. Cuman tidak diurai bagaimana caranya untuk meninggalkan selain Allah di dalam hati. Pokoknya wiritan terus. Wis. Jadi biar korban yang jadi korban itu saya, jangan ada korban baru kembali jeneng ojo. Carane ya apa? Wis, zikir nopo apapun jenengan. Bah jahri bah siri atau amaliyah opo wae panjenengan untuk sampai duwe kepinginan sugih dunya sugih apapun. Silakan, tapi dengan catatan sirul asr harus kau sertakan. Sebab jikalau tidak, jenengan iki lho sing disetir dunya. Jenengan sing disetir. Akhirnya jenengan yang terpengaruh. Mboten saged wusul nang Allah. Akhirnya sapa sira sapa ingsun. Nanti ya aku sing duwe, aku sing ngalim, aku sing ngaji, aku sing macem-macem, aku di dalam hati kita makhluk. Inilah yang tidak diharapkan oleh Kanjeng Nabi terhadap umatnya, sehingga Kanjeng Nabi pernah dawuh, sok iki umatku ngadepi perang sing amat besar. Cilikna Didik. Amat besar, sing volume di sini mungkin yang harus dikecilkan. Yaiku perang nglawan hawa nafsu. Sing nafsu inna nafsa la amaratum bisu. Ngejak elek nang Gusti Allah dengan bentuk melalaikan pada Allah dan juga beriman terhadap selain Allah, sehingga kula wau yakin ning atiku sing ngaji aku. Lho inilah jadinya. Iki nafsu yang dikhawatirkan Rasulullah yang menyerang pada kita sebagai umatnya. Ngaku-ngaku aku makhluk iki. Inilah nafsu yang sebetulnya. Pun kuwi goleki celone ati sing kaya ngono kuwi. Kita akan mencari celane ati yang seperti itu. Muaranya kita harus selalu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika jenengan ngadepi persoalan apapun, iki siasatai untuk mensiasati mencari celone ati. Apakah berdiri, apakah duduk, apakah berbaring. Artinya kondisi apapun yang kita hadapi, jenengan wajib mendatangkan proses dzikir sirul asr. Pegang ini terus. Otomatis celone hati yang disebut hasud, riya, takabur, apapun sifat-sifat yang tercela keberantas nih, logrok. Apa bahasa insani logrok itu? Rontok dari hati panjenengan. Luweh apik jenengan sibuk melakukan seperti ini daripada minta sawufika ilama hujiba angka minal ghuyub. Ghuyub iku ya jenengan duweni karomah. Nambani wong nyebul meripat loro ilang lorone ya. Kuping ilang lorone. Sakit apapun, kanker jinak kanker ganas menjadi kanker jinak hilang loh, karena karomah.
Bukan perkara ini nggak boleh terjadi di dalam diri kita, silahkan. Tapi utamakanlah kau untuk sibuk terlebih dahulu melihat celone hati. Kalau itu sudah Anda lakukan, silakan. Pingin sugih ya kuwi mau. Al-Mughni Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram, dibaca tengah wengi, tengah malam 1000 jumlahi. Sambil jenengan harus berwasilah, kalau enggak wasilah nang Allah bersambung ojo Arab. Apa wasilah jenengan? Sirul Asrar. Sebab sing duweni perkara sugih iku sapa? Gusti ijino dhisik nang Gusti Allah, oleh apa gak? Nek jawabe gak oleh, ya aja ngamuk. Gus, kula niki wis maca setahun 2 tahun kok ra sugih-sugih, utang gak ilang malah bisnisku ya gak maju-maju, Gus. Iku berarti Gusti Allah sayang. Nek kuwi disugihno, engko bakal bisa menghalangi hatimu dateng Gusti. Lho ngono lho. Wis ta. Perkara apa sing wis dijamin Allah. Ya nyun sewu, walaupun gak kok jaluk, iku ya ditekakno sendiri. Jadilah kau seperti laba-laba. Sibuk ndandani omahe. Mboten sibuk. Enggak ada. Saya laba-laba itu ninggalkan rumahnya, turun mencari laler, cari nyamuk, enggak ada nggih? Enggak ada. Lah itu didatangkan Allah sendiri. Semakin laba-laba itu membangun rumah semakin besar, tambah rapat, semakin dominan, laler kejaring, lamuk kejar. Akhirnya itu yang dibutuhkan dimakan. Lu sing nekakno lamuk sapa? Siapa yang mendatangkan laler? Kembali maneh pada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la Jelas toh? Nek kuwi sibuk ndandani omahe ruhaniyahmu sing disebut takwa, ilmu, amal, istiqomah, ya sudah. Ya ja'allahu makhrajan. Mana persoalan rumah tangga kita yang sulit nggak bisa dibuka, dikasih Allah solusi. Ya ja'allahu makhrajan. Allah akan membuka jalannya. Makanya sing utangi miliatan ya, atusan, gak usah cilik hati, gak usah hati berputus asa. Dandanono omahe atimu wis iku wae. Wis ah. Jelas nggih? Urusan sampean iku duwe kepinginan, punya keinginan untuk menjadi sukses dunianya, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmin, enggak apa-apa silakan. Tapi etikanya Anda harus punya wasilah pada Allah. Udahlah, nek pancen kepinginan ning atimu iku sudah kau bersihkan, kepinginane Allah lakokno. Tutno, mengalirlah kau. Aku yakin inilah awal tetanda apa sing zumina sing dijamin Allah teko. Bisa dibuktikan? Bisa. Karena ilmu Allah al-haq itu enggak boleh abal-abal. Contoh, kuwi pingin tentrem senajan utangmu akeh. Bedhukono Gusti Allah. Bedhukono Gusti Allah. Karena semuanya itu datangnya persoalan dari Allah. Loh, nggih. Urusan percaya dan tidak ya kita masing-masing.
Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya. Kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari kebutuhan jasmani. Nggih Pak, nggih? Apalagi kita sudah keluarga. Yang suami mikirno bagaimana caranya kebutuhan anak istriku tercukupi setiap hari. Yang sekolah butuh biaya, yang mondok cukup biaya. Iya, silakan. Kita butuh sandang pangan papan. Berarti kita harus kerja. Cuman jadikanlah kerja itu ilal ya'budun. Menjadi ibadah penyembahan dirimu pada Allah yang makbulah, yang diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah 27. Hanya amaliyah yang disebut Allah sebagai amaliyah makbulah di mata Allah manakala bersumber dari hati minal muttaqin. Kata beliau Kanjeng Syekh Ibnu Athaillah dalam salah satu makolahnya, al-a'malu husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Amaliyah disebut amaliyah iki geraknya fisik Pak, geraknya fisik, kebutuhan jasmani, amaliyah. Iku akan bagus dan diterima oleh Allah sebagai penyembahan yang benar diterima oleh Allah apabila nataiju husnil ahwal. Sumber yang muncul buah di dalam ruhaniyah ahwal ini kemana? Di situ dikatakan mingkol bin zahidin, hati yang beriman hanya karena Allah. Jenengan budal kerja bergerak, hatimu ya iman. Kalau yang menggerakkan, yang punya gerak itu adalah Allah. Boten dipahami tok, tapi ya dipraktek nih. Jenenge eling, ingat, dzikir, sadar kalau apa yang terjadi pada diriku itu semata-mata adalah milik Allah. Itulah yang disebut dzikir. Itulah mingkol bin zahidin, dari hati yang berzuhud. Hati yang berzuhud itu hati yang tinggalkan tauhid wa yu'min billah. Hati yang menetapkan akunya Allah. Pun yogur kuwi. Jadi jenengan harus sibuk melihat kecelaan hati dengan cara jenengan harus untuk menyertakan sirul asrar di segala hal aspek apapun. Dengan begitu maka jenengan iki tidak sibuk hati ini untuk mempunyai satu keinginan menjadi orang yang mewah-mewah. Paham ya? Berkaromah di muka syafah, bermewah-mewah materi di muhadharah. Artinya apa Pak? Jenengan iki nek boten madosi celone ati, kedahuluan kita di muhadharah mewah, di muka syafah berkaromah, mesti ruhaniyah sampean iki celone ati nggak bisa jenengan deteksi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu, penyakit ati bertambah terus. Tapi kalau jenengan iki betul-betul waspada dan selalu mendeteksi celane ati, mohon maaf ketika saat jenengan dihadapkan mewah secara dhahiriyah di dalam muhadharah, mewah secara mukasyafah di dalam karomah, itu nanti tidak akan menjadikan penghalang hatimu terhadap Allah, nggak mempengaruhi. Karena sistem sampean itu sudah memakai sistem ikan yang hidup di air garam, yaitu laut. Setiap saat dan waktu jasmani senggolan campur dengan air garam,
tapi rasa di dalam dirinya itu tidak terasa asin. Lah sing menjadi asin itu kan ikan tahu tempe niku Pak Bu nggih, tempe. Dawilu ngoten diuyai digoreng dadine asin. Sebabe iwake matek. Kalau di laut iwake hidup. Jadilah hati yang hidup, jangan jadi hati yang mati. Biar tidak terpengaruh dengan kebiarin dunia. Oke, itu Bapak Ibu apa materi yang kami sampaikan. Pukul sudah 11 kurang 20 menit. Mulai awal sampai akhir apa yang kita terima dari Allah, sebuah ilmu dan perintah laku semata-mata hanyalah untuk mengesahkan Allah, menjadikan satu ilmu yang bermanfaat datang kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nurun, ya Allah, ya Rahman, nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah, wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Fattahu, ya Alimu, iftah lana bifutuhil arifin, yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah tadi uraian dari Romo Kiai Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang diuraikan bisa kita ambil manfaatnya, yang akhirnya apa yang kita lakukan utama dalam masalah ibadah kita menjadi lebih sempurna. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.